Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Gerebek markas kelompok bersenjata di Yapen, tentara dan polisi temukan senjata api rakitan dan bendera Kejora. Mantan narapidana yang mendaftar sebagai bacalek wajib mengumumkan diri di media massa. Pedagang beras nakal di Merauke yang menaikkan harga akan diputus izin kemitraan dengan Bulog. Aparat gabungan Satgas Operasi Damai Kartens menggerebek markas kelompok kriminal bersenjata KKB di Kampung Ambaidiru, Kabupaten Kepulauan Yapen, Senin lalu. Aparat menemukan 1 buah senjata api rakitan, 1 pistol korek api, rompi loreng, dan bendera bintang Kejora. Penggerebekan ini dilakukan setelah anggota KKB melakukan teror dengan membakar alat berat dan mengibarkan bendera bintang Kejora di Kampung Woda, distrik Rainbawi. Dalam operasi tersebut tidak ditemukan anggota KKB karena diduga operasi itu sudah bocor. Terakhir yang termasuk pembakaran eksavator tersebut, kemudian juga ada pengancaman juga, dan memang ada beberapa laporan polisi, termasuk juga beberapa laporan polisi yang lama. Salah satu kelompok tersebut adalah pelaku pengerusakan polsek tahun 2013 juga. Dan beberapa laporan polisi lain. Kurang lebih sekitar 30-an orang kita duga, sekitar 30-an orang. Sementara ini senjata yang kita identifikasi paling tidak ada antara 2 sampai 4 senjata rakitan. Ini memang dari data yang kita punyai, kelompok tersebut ini berawal dari pecahan dari kelompok TPN OPM yang sudah cukup lama, termasuk juga FW yang juga sudah kita tetapkan sebagai DPO. Pecahan dari situ dia membangun satu kelompok baru. Pasca penggerebekan, situasi keamanan di Kabupaten Kepulauan Yapen aman. Masyarakat tetap beraktivitas normal dan aparat gabungan meningkatkan patroli. Arthur melaporkan dari Kepulauan Yapen. Kejaksaan Negeri Jayapura memusnahkan barang bukti dari 82 perkara tindak pidana yang sudah berkekuatan tetap. Barang bukti tersebut terdiri dari narkotika dan senjata api. Narkotika jenis sabu-sabu dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air dan sebagian lagi dibakar. Sementara barang bukti 4 pucuk senjata api organik beserta puluhan peluru diserahkan ke Polda Papua. Dalam putusannya itu menyatakan bahwa barang-barang bukti itu dirampas untuk dimusnahkan. Tadi ada 82 perkara dan ini merupakan pemusnahan yang ketiga kali di tahun 2023. Terdiri dari 82 perkara, 34 perkara seperti disampaikan tadi itu adalah perkara yang berasal dari Kamnetibu, yaitu keamanan negara dan ketertiban umum. Adapun barang-barang buktinya adalah senjata berupa pisau, ada panah, ada senjata api, ada pistol, ada batu, ada kayu, begitu juga alat lain seperti campuran-campuran vermipan tadi, bahan baku untuk membuat minuman keras. Itu sebanyak 34 perkara. Sedangkan 48 perkara lagi adalah perkara yang dari narkotika. Narkotika untuk ganja itu terdiri dari 44 perkara. Sedangkan sabu itu 4 perkara. Lukas Alexander menambahkan, barang bukti tersebut bagian dari sampel yang digunakan dalam proses pembuktian di pengadilan. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. KPU Papua Selatan mewajibkan bacalek mantan narapidana mengumumkan pencalonan dirinya melalui media massa. Pengumuman tersebut bertujuan agar masyarakat mengetahui bahwa yang bersangkutan telah menjalani masa hukuman sesuai dengan putusan pengadilan.
Ketua KPU Papua Selatan Teresia Mahuse mengatakan, jika Bacalek tidak melakukan hal tersebut, maka KPU akan membatalkan atau menganulir pencalonannya sebagai wakil rakyat. Buat surat pernyataan, pertama sebagai terpidana, kemudian yang kedua jenis tindak pidananya, ya. Jadi tindak pidana yang dilakukan oleh bakal calon tersebut apa, ya, misalnya tindak pidana korupsi berarti harus disebutkan tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana korupsi, dan kemudian yang ketiga harus diumumkan, ya, diumumkan ini di media massa. Nah, di media massa ini bisa melalui media massa elektronik maupun cetak, tapi bisa juga melalui media massa online atau ya bisa melalui spanduk atau baliho yang dipasang di tempat keramaian. Teresia menambahkan jika Bacalek tidak mampu mengumumkan melalui media massa, juga bisa mengumumkannya dengan menggunakan baliho. Kebijakan ini diambil KPU agar calon yang terpilih benar-benar bersih dan tidak tersangkut kasus hukum. KPU Papua Selatan menerima pencalonan sejumlah mantan pejabat yang pernah terseret kasus hukum. Namun KPU tidak menyebutkan berapa jumlah Bacalek ex-koruptor yang berkasnya masih dalam proses verifikasi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Perum Bulog Merauke memberikan ultimatum kepada pedagang beras yang seenaknya menaikkan harga beras sehingga meresahkan masyarakat. Saat ini harga beras di Merauke masih tinggi karena ada segelintir pedagang yang memanfaatkan kesempatan saat stok beras berkurang. Bulog mengancam akan mencabut kemitraan dengan Bulog bila ada pedagang beras yang menaikkan harga. Saat ini Bulog mematok harga beras sebesar Rp10.250 per kilogram dan pedagang tidak diizinkan menaikkan harga di atas patokan yang sudah ditentukan. Dengan datangnya tahap pertama kemarin sebanyak 150 ton, kita sudah gelontorkan beberapa ton ke mitra kami yang bekerjasama untuk menyalurkan beras CBP ini. Tentunya dengan harga 8.900 ambil di gudang. Dan para mitra ini harus jual ke konsumen, wajib itu maksimal sesuai HET, Rp10.250 per kilogram. Pak, jika saja ada mitra yang menjual dari harga yang ditetapkan oleh Bulog, kira-kira ada sanksi, Pak? Ya, tentunya kita melakukan monitoring terus, baik dari internal kita Bulog sendiri maupun dari pihak eksternal. Dalam hal ini ada Satgas Pangan maupun Dinas Perindak dari Pemda akan melakukan monitoring apabila ditemukan ada mitra yang dalam tanda kutip nakal ya untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya dalam hal ini. Tentunya kita akan mengambil kita akan cek list sebagai blacklist, kita blacklist dan kita tidak akan menyalurkan beras tersebut di mitra tersebut. Saat ini Merauke sedang mengalami krisis beras. Hal ini disebabkan petani 3 kali gagal panen akibat cuaca buruk. Untuk mengisi kekurangan beras, Bulog Merauke mendatangkan 1.500 ton beras dari Surabaya. Dan beras ini didistribusikan ke mitra Bulog untuk dijual ke masyarakat agar tidak terjadi lonjakan harga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Memasuki musim panas, BMKG memperingatkan ancaman kebakaran hutan di Merauke dan sekitarnya. Saat ini BMKG mendeteksi ada 24 titik api di Merauke dan 1 titik di Kabupaten Mapi. Warga diperingatkan tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan karena saat musim kemarau, api cepat merambat dan meluas sehingga sulit dikendalikan. Menurut BMKG, kemarau yang terjadi saat ini dampak dari El Nino, yakni memanasnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik, sehingga menyebabkan curah hujan di Indonesia berkurang. Ada 24 titik api dalam kategori sedang. Jadi belum masuk kategori yang berbahaya, tapi masuk dalam kategori sedang. Jadi ini sudah mengindikasikan bahwa akan ada peningkatan hotspot atau titik panas di beberapa wilayah yang rentan terhadap kebakaran lahan seperti itu. Kalau di Mapi ada juga Bu ya, di Mapi? Iya, di Mapi ada juga, karena untuk wilayah Mapi sendiri sejauh pantauan sudah memasuki musim kemarau juga. Jadi di Mapi ini kita terpantau baru 2
2 titik api seperti itu. Langkah selanjutnya untuk warga yang beraktivitas di hutan ya untuk tidak membakar sembarang Bu ya. Iya betul. Kemudian untuk masyarakat yang beraktivitas di luar juga mungkin lebih waspada terhadap dehidrasi seperti itu karena suhu udara pada siang hari akan meningkat ya. Dampak El Nino juga berpotensi menyebabkan krisis air, sehingga warga di Merauke harus mulai mencadangkan air bersih. Selain itu, fenomena ini juga menyebabkan gagal panen karena tanah kekurangan air. BMKG memperkirakan puncak kemarau di Merauke terjadi pada bulan Agustus hingga September 2023. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Banyaknya kecelakaan lalu lintas di Merauke tidak hanya disebabkan pengendara yang mabuk minuman keras, namun juga penerangan jalan yang minim di beberapa kawasan di Merauke. Salah satunya di kawasan Semangga dan Tanah Miring. Pada malam hari, pengendara sulit melintas karena lampu jalan kurang memadai, sehingga rawan kecelakaan. Karena di jalan daerah Trans Papua sana, di Semangga, arah Tujuh Wali-Wali itu memang penerangan yang sangat minim, bukan minim lagi, memang tidak ada penerangan jalan sehingga memang sangat gelap ketika berjalan malam dan terjadilah banyak termasuk di situ black spot untuk laka lantas. Polres Merauke mendesak Pemkab segera menambah lampu jalan di kawasan Semangga dan Tanah Miring. Kecelakaan lalu lintas di kedua kawasan itu didominasi pengendara sepeda motor. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. 3, 2, 1. Masyarakat di tanah Papua dalam waktu dekat akan menikmati jaringan internet yang berkualitas dan cepat setelah pemerintah meluncurkan satelit Republik Indonesia atau Satria 1. Satelit diluncurkan Senin lalu di Florida, Amerika Serikat. Wali Kota Jayapura Frans PK menyaksikan langsung peluncuran Satria 1 di Stadion Bumi Pengendali Satelit Koya Timur. Satria 1 merupakan satelit internet pertama milik Indonesia dengan kapasitas terbesar di Asia. Satelit ini akan mengorbit tepat di atas Pulau Papua. Frans PK berharap masyarakat Papua hingga ke pelosok bisa menikmati jaringan internet yang lancar dan berkualitas. Dengan jaringan yang akan dibangun secara kolaborasi antara pemerintah, Kementerian Kominfo, dan juga semua stakeholder terkait akan membantu masyarakat khususnya di Papua dan juga termasuk di Kota Jayapura untuk semakin meningkatkan daya dan kualitas layanan teknologi digital internet yang akan menembus di seluruh pelosok Papua, secara khusus juga di Kota Jayapura. Karena itu tentu atas nama pemerintah daerah dan juga masyarakat Kota Jayapura dan juga pasti di Papua menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat dan juga semua stakeholder yang telah bekerja secara kolaborasi dan bisa meluncurkan sebuah satelit yang sangat bermanfaat, sangat berharga bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah timur. Kepala Divisi Layanan Telekomunikasi dan Informasi Kominfo, Ade Dimijanti mengatakan, dengan satelit itu Papua akan saling terhubung dengan jaringan internet yang baik seperti daerah lainnya di Indonesia. Kita menyasar untuk sekolah-sekolah, untuk pusat kesehatan, pusat pemerintahan. Jadi harapannya adalah adik-adik kita, terus tenaga kesehatan, kemudian petugas, pegawai pemerintahan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik ya. Dengan adanya akses internet yang bisa disediakan oleh satelit Satria ini. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Ibu, untuk peluncurannya sendiri ada di berapa titik? Kalau peluncurannya itu pusatnya tadi di Florida. Ya, tapi kalau untuk stasiun buminya sendiri kita ada 10 titik, tapi kalau untuk acaranya ada 11 karena dari Jakarta pun kita pusatnya. Tapi kalau untuk stasiun buminya sendiri ada 10 ya. Oh, 11. Ada 11. Oh, tambah Cikarang ya? Iya, tambah Cikarang. Iya, ada 11. Kalau untuk Papua sendiri ada 3 stasiun bumi, ada di sini Jayapura, kemudian ada di Timika dan ada di Manokwari. 3 stasiun bumi sudah dipersiapkan di tanah Papua untuk menerima sinyal, yakni di Kota Jayapura, Mimika, dan Manokwari.
Satria 1 memiliki kapasitas kecepatan hingga 150 GB per detik. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Panitia Hari Besar Islam atau PHBI Merauke memastikan perayaan Idul Adha atau Hari Raya Kurban jatuh pada 29 Juni 2023. Kepastian ini berdasarkan hasil sidang isbat yang dilakukan Senin lalu oleh Kementerian Agama. PHBI memastikan umat Islam di Merauke akan mengikuti hasil keputusan isbat pemerintah. Sebelum tanggal 29 Juni, umat Islam akan melaksanakan pawai takbir keliling di kota Merauke. Pelaksanaan Sholat Idul Adha 1444 Hijriah 2023 Masehi, di mana kita tahu bersama bahwa semalam telah dilaksanakan sidang isbat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yang mana 10 Zulhijjah jatuh pada tanggal 29 Juni 2023. Dengan itu, kami dari PHBI Kabupaten Merauke akan melaksanakan takbir keliling yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2023 pada jam 20.00 dengan mengambil start di sekitaran Masjid Raya Al-Aqsa Merauke, dan besok paginya akan dilaksanakan sholat Idul Adha bertempat di Masjid Raya Al-Aqsa. Sementara itu, untuk pelaksanaan sholat Idul Adha akan dipusatkan di Masjid Raya Al-Aqsa, Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Warga binaan Lapas Manokwari Selasa kemarin merekam data untuk penerbitan KTP. Perekaman ini digelar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil Manokwari. Kepala Dinas Dukcapil Manokwari, Rustam Effendi mengatakan layanan perekaman KTP merupakan kerjasama dengan Kemenkumham. Di samping dalam rangka pemenuhan kebutuhan dokumen kependudukan kepada para penghuni yang ada di Lapas Manokwari, itu menjadi suatu wujud dari kerjasama antara Kemenkumham dengan Dukcapil terkait dengan data penghuni lapas untuk pemilu 2024. Itu berjalan di seluruh Indonesia. Nah, kita ini mungkin agak lambat. Harusnya kami sudah start tadi awal tahun kemarin. Jadi kami baru realisasi. Tapi yang lalu-lalu kami sudah lakukan perekaman. Jadi tadi setelah saya konfirmasi, yang baru rekam itu hanya sekitar di bawah 10 orang deh. Kurang lebih 5 orang. Perekaman KTP merupakan hak warga binaan lapas agar bisa mengikuti pemilihan umum 2024. Ada 5 warga binaan yang melakukan perekaman dan sisanya untuk pembuatan ulang serta KTP hilang atau rusak. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.